Kalau Tuhan pergi ke Lampung, jangan lupa menangkap ikan. Memang agak susah nyambung kalau kita kepanasan. Apa hukum memelihara kucing? Hukum memelihara kucing, hukumnya mubah. Kalau larangannya kuat, namanya haram. Kalau larangannya tidak kuat, namanya makruh. Kalau perintahnya kuat, namanya wajib. Kalau perintahnya tidak kuat, namanya sunnat. Tidak disuruh, tidak dilarang, namanya mubah. 5 itu disebut dengan hukum taklifi namanya. Hukum apa namanya? Hukum taklifi. Saya ulang lagi. Kalau perintahnya kuat, namanya wajib. Kalau tidak kuat, namanya sunnat. Kalau larangannya kuat, namanya haram. Kalau tidak kuat, namanya makruh. Kalau tidak disuruh, tidak dilarang, namanya mubah. Nah, memelihara kucing ini tidak disuruh, tidak dilarang, maka masuk dalam kategori mubah. Mana dalilnya? Dalilnya ada sahabat Nabi namanya Abdus Syams. Abdu hamba, Syams matahari. Abdus Syams hamba matahari. Tak boleh menghambakan diri kepada matahari, syirik. Maka semua nama yang menghambakan diri kepada matahari dirubah menjadi hamba Allah. Nama yang paling bagus hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Maka dia namanya Abdus Syams. Dirubah Nabi namanya Abdurrahman. Nama ayahnya Sohar. Nama kampungnya Daus. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Sohar Ad-Dausi. Karena selalu membawa kucing, maka dipanggil Nabi ya Abahir. Atau selalu populer dengan nama Abu Hurairah. Selalu bawa kucing, Pak Kucing. Selalu bawa anjing. Maka seandainya Nabi melarang Abu Hurairah, haram. Seandainya Nabi menyuruh, wajib. Nabi tak menyuruh, Nabi melarang, tapi Nabi memanggil dia ya Abahir. Itu dalil bahwa memelihara kucing hukumnya mubah. Ada satu hadis, perempuan rajin ibadah masuk neraka gara-gara tidak mengasih makan kucing. Jadi kalau begitu, kalau memelihara kucing menyiksa kucing, maka hukumnya haram. Bagi siapa yang punya kucing, kasih makan, kasih minum, kasih tempat yang bagus, dan kasih bini. Jangan sampai kucing. Begitu juga yang memelihara burung, kandangnya mesti besar. Jangan kandang kecil. Sampai akhirnya dulu saya di Az-Zikra, semua jamaah yang punya burung-burung itu supaya membawa dilepas di kandang yang besar. Karena setelah dilepaskan tidak bisa dia terbang, melompat macam katak. Karena seumur hidup tak pernah terbang. Jadi kalau ada ayah kalian mau melihara burung, sampaikan salam saya, bilang sama dia, lepaskan ini ya. Karena menyiksa binatang. Tapi kalau kandangnya besar, bagus. Saya juga suka memelihara. Ada ikan. Ada ikan toman, ada ikan arwana, ada ikan tapah, ada di rumah. Nah, saya pelihara besar. Tapi dikasih makan yang bagus. Ada. Sudah saya upload di Instagram. Banyak komen. Ustadz, tinggal menyediakan tomat, cabai bawang, sama kunyit, katanya. Asam pedas. Bagaimana cara mendidik anak Gen Z di tengah semakin maraknya perkembangan media sosial sekarang? Walaupun dokter spesialis, walaupun jenderal bintang 4, masalah pendidikan anak kalian belum tentu bisa. Maka caranya tidak usah ribet, tidak usah susah, nggak usah repot-repot parenting, serahkan saja ke Man 3, selesai. Memang sedap ikan belana dicampur dengan kapulaga. Kalau masalah mendidik anak, serahkan ke Man 3. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore urusan Man 3. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, orang tua tunjuk ajar Melayu. Maka orang tua mengajak anak sholat ke masjid, mengontrol apa bacaan anak, handphone anak, kasih sayang.
matikan handphone, matikan laptop, berdialog, bercerita dengan anak. Jangan sampai anak sibuk dengan urusannya, orang tua sibuk dengan urusan dia. Saya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin di luar. Tapi kalau sudah Selasa, Rabu, Kamis, saya sebagai seorang ayah, saya sebagai seorang suami, saya di rumah. Nah, jadi tidak bisa dilepaskan pendidikan anak ini hanya di sekolah. Mantiga sudah bagus mendidik anak bapak ibu, tapi kalau orang tuanya tidak punya perhatian yang baik, maka sia-sia. Mudah-mudahan ke depan tidak hanya Mantiga ini, wali murid juga mesti datang ke Mantiga supaya matching, supaya sejalan antara pendidikan. Jangan sampai di Mantiga anaknya sudah dididik berjilbab panjang, berbaju kurung, di rumah emaknya pakai baju you can see. You kamu can bisa see melihat, you can see kau bisa melihat ketiak. Jangan sampai di Mantiga anaknya sudah pakai baju celana panjang, di rumah bapaknya celana pendek. Hitam-hitam setampuk manggis, sudahlah hitam lutut berkudis. Tidak sejalan. Jangan sampai di Mantiga anaknya rajin sholat, sholat duha, baca Quran, ada kultum, tapi di rumah orang tuanya tidak pernah menyentuh Quran sama sekali. Jadi tidak sinkron antara pendidikan sekolah. Nah, jadi memang mesti berdialog. Makanya saya tidak mau ceramah hari ini. Pas saya diminta ceramah, saya bilang dengan Gen Z ini nggak perlu banyak-banyak ceramah. Mereka juga mau menyuarakan isi hati mereka yang dituliskan dalam kertas. Nah, maka saya jawab hari ini. Judulnya Gen Z bertanya, UAS menjawab. UAS, ujian akhir semester. Mengapa orang yang ibadahnya masih kurang atau yang bisa dibilang jauh dari Allah, tapi hidupnya lebih baik, rezekinya lancar, urusannya dipermudah, hidupnya aman damai, dibanding sama orang yang ibadahnya rajin, baik, dan selalu mengingat Allah? Justru banyak cobaannya. Memang orang Mantiga ini kalau bertanya berkualitas. Nabi Muhammad sholat sampai bengkak kakinya. Nabi Muhammad SAW membaca Quran. Nabi Muhammad SAW mengingat Allah. Tapi tidurnya di atas pelepah korma. Disiksa, diusir, dihalau, dimusuhi, dituduh tukang sihir, dituduh asatirul awalin dongeng. Abu Jahal, Abu Lahab tidak sholat, tidak puasa, tidak zikir, tidak baca Quran, ingkar, tapi tidurnya di atas sutra, hidupnya tenang, senang, kenyang, lenang. Jadi kalau begitu, cara berpikir kita, kalau hidupnya tenang, berarti disayang Tuhan. Kalau hidupnya susah, berarti tidak disayang Tuhan. Jadi kalau begitu, Fir'aun disayang Tuhan. Nabi Musa tidak disayang Tuhan. Karena Fir'aun hidupnya di istana. Sedangkan Nabi Musa hidupnya menjadi pengembala kambing. Kalla, bukan begitu cara berpikirnya. Ada orang-orang yang dia silap, salah, berdosa, dosanya langsung diampunkan Allah di atas dunia. Dalam bentuk sakit, dalam bentuk rugi, dalam bentuk kesusahan. Hatta tamshi alal ardi makanan alaihi khati'ah. Sampai dia berjalan di atas muka bumi, tak ada dosanya lagi. Adapun orang-orang yang tidak pernah sholat, tidak puasa, tapi hidupnya kaya raya, bahagia, berkuasa, dia bukan dalam nikmat. Namanya istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Logikanya begini. Ada peraturan di satu sekolah, anak yang tidak masuk 40 kali, maka dia DO. Ada anak baik, dia tidak masuk 2 kali, langsung saya panggil, saya marah-marahi dia. Kamu jangan lagi tidak datang, kamu mesti datang, kamu nanti dikeluarkan. Saya marah sama dia. Tapi ada anak yang nakal, dia sudah cabut 38 kali. Maka saya tidak marahi dia, saya biarkan aja dia, biar supaya selesai 40 kali, biar dia keluar sekalian. Paham? Nyambung? Kalau Tuhan pergi ke Lampung, jangan lupa menangkap ikan, memang agak susah nyambung kalau kita kepanasan. Ada siswa yang baru tidak datang sekali melanggar, saya marahi dia, saya repeti dia, saya hukum dia, karena saya sayang sama dia. Tapi ada siswa yang udah 38 kali tak datang, saya diamkan aja. Supaya apa? Supaya selengkap 39, 40, supaya keluar dia dari sekolah. Karena saya tak mau dia. Jadi kalau kita masih disayang Allah, ditegur Allah,
La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin, gundah gulana, sakit kepala, sampai duri yang menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu. Itu cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya kita mesti husnuzon sama Allah. Kalau kita sakit, kita demam, kita susah, sebenarnya Allah ingin bersihkan kita supaya nanti kita di akhirat tidak kena neraka. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya, insyaallah. Hubungan kita dengan Allah itu bukan antara karyawan dengan atasan. Hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan husnuzon. Makanya dengan Allah, kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda husni zonni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Saya selalu bersangka baik kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah ke saya bersangka baik kepada Allah.